Siapa yang kangen ke Saya, gereja? Ih, udah pada Saya kangen ya. Kak. Slow banget sih. Silau. Saya. Wah, berarti banyak ya yang pengen ke gereja ya. Semangat semuanya, jaga kesehatan ya adik-adik. Iya Kak. Iya Kak, coba sih situ dia. Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian Glory Haleluya. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian Glory Haleluya dengan penuh sukacita. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Kita angkat lagu ini sekali lagi adik-adik. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory haleluya. 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 Haleluya. Glory haleluya. Gimana? Masih semangat memuji nama Tuhan?
Iya, kakak yakin adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau sapa adik-adik dulu. Apa kabar anak sekolah minggu? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Iya, kakak harap adik-adik penuh dengan sukacita. Bagi adik-adik yang saat ini mungkin kondisi badannya kurang sehat, kita berdoa sama-sama supaya minggu yang akan datang adik-adik boleh bersukacita bersama kita semua walaupun ibadah kita melalui online. Oke, sekarang kita mau angkat lagu pujian Memuji Tuhan Selalu. Kita mau angkat lagu pujian ini dengan penuh sukacita sambil bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Dia, puji. Tuhan selalu, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Iya, bagaimana adik-adik? Masih semangat kan memuji nama Tuhannya? Masih berkirang? Iya, kakak yakin adik-adik masih berkirang dan penuh sukacita. Sekarang kita mengangkat lagu pujian Saya Bergirang, Mengapa Kau Bergirang? Yuk bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian Saya Bergirang dengan penuh sukacita. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Kalau jadi anak sekolah minggu harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kata punya anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi adik-adik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Didengarin yang baik-baik ya adik-adik. Marilah kita mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah ke-6, jangan engkau membunuh. Dasatitah ke-7, jangan engkau berzina.
Dasatita ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatita ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatita 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatita itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Iya, menjadi anak yang Tuhan harus happy, harus gembira, harus semangat. Untuk itu Kakak Mei undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian Happy Ya Ya Ya. Adik-adik bilang adik-adik happy. Nah, sekarang Kakak Mei tanya, siapa di sini yang pengikut Tuhan Yesus? Iya, anak-anak sekolah Minggu HKI Cawang Ciltan adalah pengikut Kristus. Sekarang kita mau angkat lagu pujian Laskar Kristus. Menjadi seorang Laskar Kristus harus taat. Makanya kita harus bergembira. Adik-adik, menjadi Laskar Kristus haruslah mengikuti Tuhan Yesus, harus mengikuti perintah Tuhan Yesus. Sekarang Kakak Mei mau undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan, hati, jiwa, dan pikirannya juga
disiapkan. Kita mau angkat lagu pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus datang padaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberkati kami dari awal hingga sampai pertengahan ini ya Bapa. Kami telah selesai menyanyikan lagu pujian. Biarlah setiap lagu pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang urapi kami, agar Roh Kudus Tuhan senantiasa di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan boleh kami dengarkan dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kelas kecil, firman Tuhannya dibawakan sama kakak Melan. Iya, firman Tuhannya hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Kakak tidak akan membacakannya, tapi kakak akan memberikan video singkat atau cerita singkat mengenai firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Oke, adik-adik tonton, adik-adik dengarkan dan diperhatikan ya. Selamat menyaksikan. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun,
kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Baik, tadi adik-adik sudah menyaksikan cerita singkat tentang siapa? Iya, tentang Nabi Elia dan juga janda di Sarfat. Oke, firman Tuhan hari ini temanya itu mengenai apa itu taat. Coba ulangin bareng-bareng sama kakak. Apa itu taat? Iya, kita akan mempelajari apa itu taat. Kita akan mempelajari tentang ketaatan melalui cerita Nabi Elia dan juga janda di Sarfat. Sebelum kita masuk, kakak mau bertanya. Ada yang tahu apa arti taat? Iya, kakak kasih tahu. Arti taat itu artinya
senantiasa tunduk, patuh, dan juga setia. Iya, taat itu seperti apa sih, Kak? Aku nggak tahu. Oke, seperti cerita Nabi Elia dan janda di Sarfat tadi, di mana Nabi Elia taat kepada perintah Tuhan, di mana Nabi Elia disuruh ke kota Sarfat. Dan juga janda di Sarfat tadi apa? Dia taat dan mendengarkan perintah Nabi Elia. Nah, kan? Atau contoh lain, ada seorang anak, dia taat sama orang tuanya kalau disuruh belajar atau disuruh pergi beli sesuatu ke warung. Itu namanya taat. Kalau namanya nggak taat itu adik-adik pasti menjawab atau membantah. Seperti ibaratnya kalau adik-adik disuruh mamanya ke warung, enggak ama, aku males gitu. Itu namanya tidak taat. Nah, atau contoh lain, adik-adik sebagai siswa, di mana siswa harus taat kepada guru. Kalau guru memberikan tugas, adik-adik harus taat untuk mengerjakan tugas tersebut. Iya. Nah, kenapa sih, Kak, kita harus taat gitu? Coba tadi adik-adik ingat-ingat cerita tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat tadi. Nah, janda di Sarfat tadi, adik-adik tahu, karena dia taat, dia dapat berkat dari Tuhan. Wah, dapat berkat dari Tuhan seperti apa? Ayo, tadi ada yang ingat? Iya, dia memiliki tepung yang tinggal sedikit tadinya. Nah, karena dia taat, tepungnya dan minyaknya yang dimiliki janda di Sarfat tadi tidak berkurang sama sekali, adik-adik. Gimana? Luar biasa bukan? Berkat dari Tuhan, buah hasil dari ketaatannya, ya kan? Kenapa? Itulah kita harus taat agar kita mendapat berkat dari Tuhan. Nah, di sini pasti nanya, sama siapa sih, Kak, kita harus taat? Seperti yang sebelum-sebelumnya Kakak bilang, adik-adik harus taat sama orang tua. Terus kalau adik-adik masih sekolah, adik-adik harus taat kepada guru yang di sekolah atau sekolah minggu. Adik-adik harus taat kepada abang dan kakak sekolah minggu. Terlebih taat kepada Tuhan, ya kan? Biar adik-adik mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, taat itu ada satu lagi nih adik-adik. Taat kepada pemerintah. Iya, ibaratnya pemerintah itu siapa? Presiden. Nah, kenapa harus taat kepada pemerintah? Seperti apa caranya, Kak, taat kepada pemerintah? Aku nggak tahu. Oke, Kakak kasih tahu. Adik-adik tahu apa yang sedang kita alami sekarang? Iya, pandemi COVID-19. Nah, pemerintah memberikan aturan apa? Ada yang tahu? Iya, memakai masker. Jadi, adik-adik caranya untuk mematuhi pemerintah bisa dengan cara apa tadi? Mematuhi aturan pemerintah. Dengan cara apa? Memakai masker kalau bepergian keluar rumah. Biar apa? Manfaatnya buat adik-adik apa nih kalau mematuhi aturan pemerintah untuk memakai masker? Iya, biar adik-adik tidak terkena COVID-19. Seperti itu adik-adik. Jadi, mulai sekarang
adik-adik semua ucapkan dalam hatinya. Adik-adik semua ucapkan dalam hati, kalau adik-adik itu, aku mau menjadi anak yang taat. Oke? Jangan lupa ya adik-adik, adik-adik semua yang di rumah harus menjadi anak yang taat, supaya adik-adik semua selalu diberkati oleh Tuhan. Baik, firman Tuhan sekian sampai sini adik-adik. Kakak mau memberi aktivitas nih. Aktivitasnya gampang. Coba, tadi kan ada satu aturan yang dari pemerintah. Kakak mau coba adik-adik kalau bepergian pakai masker, lalu difoto. Baru boleh coba kirim ke Bang Duben atau ke grup orang tua ya. Kita mau menyelesaikan firman Tuhan, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu kepada kami sampai saat ini. Bapa yang baik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang didapat menjadi pelita bagi kehidupan adik-adik. Kiranya Tuhan, adik-adik mau taat Bapa kepada orang tua, kepada guru di sekolah, atau kepada abang kakak sekolah minggu, atau kepada orang yang lebih tua, terlebih taat kepadamu ya Tuhan. Bimbing adik-adik sekolah minggu semua Tuhan, agar mereka mampu menjadi anak yang taat. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu besok. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Tentang apa adik-adik? Tentang T-A-A-T, taat. Coba ikutin Kak Kame. T-A-A-T, taat. Iya, menjadi laskar Kristus harus taat, harus mengikut Tuhan Yesus, harus dengar-dengaran akan firman Tuhan, terus melakukannya juga harus dengan penuh sukacita, harus dengan happy. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian T-A-A-T, taat. Menjadi anak-anak Tuhan harus taat. Sekarang kita angkat lagu pujian T-A-A-T, taat. Ikutin Kak Kame ya.
saja kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan. Kakak ingetin lagi nih sama adik-adik. Kalau persembahannya bisa dicelengin atau boleh dikumpulkan melalui mama dan papanya, lalu nanti diberikan ke gereja. Untuk itu mari kita angkat lagu pujian Burung Pipit. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini ya Bapa. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai saat ini ya Bapa. Tuhan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah online kami. Biarlah ibadah ini ya Bapa boleh menjadi kesukaan bagi anak-anak sekolah minggu HKI Cawang Cililitan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang sakit. Biarlah biru-biru kasih Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini sudah mulai masuk sekolah. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam pendidikan mereka. Tuhan yang memberikan kepintaran agar setiap pelajaran yang boleh mereka terima boleh mendapatkan hasil yang baik ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk abang dan kakak sekolah minggu. Tuhan yang senantiasa berkati mereka, Tuhan yang limpahkan berkat Tuhan yang lebih lagi ya Bapa, agar guru-guru sekolah minggu ya Bapa semakin semangat melayani Engkau ya Bapa melalui sekolah minggu ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pandemik yang saat ini masih menimpa negara kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa melingkupi kesehatan kami agar kami ya Bapa tidak terkena penyakit ya Bapa. Di atas itu semua Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas segala dosa kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan.